Ya. Dan teman-teman kita sambil menunggu Sheila ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ampun. Selesai nyos. Alhamdulillah, ampun. Baik, ya, teman-teman, kita sudah bergabung dengan Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pemirsa dan juga viewers dari Instagram GPGTM Nusantara yang berbahagia dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengaji dengan Ning Sheila Hasinah Zamzami, selebgram kesayangan kita semua ya, dari Pondok Pesantren Al-Baqarah Lirboyo Kediri. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Safinatun Najah dengan bab kita sampai di bab Al-Isti'anatu Arba'u Hisholin. Ya, Ning ya. Betul. Betul. Ya. Baik. Oke, teman-teman, nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan. Jadi sekarang Sheila akan menyampaikan materinya terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman akan diberikan kesempatan boleh untuk bertanya. Nanti akan saya mungkin pilih beberapa pertanyaan yang menarik karena pasti kalau live sama Sheila ini banyak sekali pemirsanya, viewersnya, dan juga pertanyaan yang masuk juga banyak sekali. Nah, untuk yang mempermudah pertanyaan yang nanti bisa teman-teman ajukan, mungkin lebih mudah dituliskan di kolom pertanyaan atau kolom Q&A ya, jangan di komentar. Kalau di komentar nanti mungkin bisa tenggelam. Baik, teman-teman, langsung saja waktu kita persilahkan kepada Ning Sheila. Silakan, Ning. Siap, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Uh, kita bersama lagi dalam kajian rutin setiap Ramadan JP3M, mengkaji kitab Safinatun Najah. Setiap babnya kita kaji. Sekarang alhamdulillah sudah sampai di bab Al-Isti'anat. Sebelum kita mulai ngaos, mari kita Fatihah terlebih dulu kepada Kiai Musannef. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ridho dari mu'allif, para masyayikh, guru-guru kita, dan juga tentunya Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-isti'anatu. Kita ada di fasal penghujung dari kitabut Thaharah wa kitabus shalah. Ini fasal yang paling akhir dari pembahasan seputar
bersuci dan sholat, yaitu pasal tentang al-isti'anat. Al-isti'anat itu kan kalau dalam arti biasanya kita kalau mengkaji ilmu nahwu sharaf nih, biasanya sin dan ta kalau ada lafadz yang mengikuti wazan istaf'ala biasanya bimakna tolab, menggunakan arti meminta seperti itu. Nah, ternyata oleh para pensyarah, para mu'alif yang mensyarahi kitab Safinatun Najah, beliau-beliau menerangkan bahwa al-isti'anat itu tidak hanya berawal dari orang yang meminta pertolongan. Jadi al-isti'anat sin dan taknya itu ziyadah, tambahan yang tujuannya tambahan ini untuk takkid, menguatkan. Maknanya apa al-isti'anat? Maknanya adalah memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan terhadap seseorang untuk melakukan taat atau meninggalkan taat. Maka kita akan bahas dalam bab yang terakhir dalam kitab shalah tentang memberikan pertolongan kepada orang yang sedang melakukan ibadah atau sedang meninggalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Nah, mengapa kok yang paling akhir dari dari bab-bab dalam kitab shalah dan kitab thaharah ini diakhiri dengan bab mengenai meminta pertolongan? Nah, menarik untuk kita bahas terlebih dulu sebelum kita masuk ke pembahasan ini. Jadi, demikian teman-teman. Sebenarnya seorang insan, seorang manusia itu mereka yang diminta adalah ketika melakukan suatu ibadah, mereka lakukan dengan dirinya sendiri tanpa meminta pertolongan. Karena ibadah itu kan namanya kita merendah, mengabdi, menghamba kepada Allah. Nah, yang selayaknya ketika seorang hamba ini menghamba kepada tuannya, itu seharusnya dia lakukan sendiri. Tidak dengan meminta tolong kepada orang lain. Nah, sehingga mengapa kita bahas bab isti'anat ini? Karena berbagai macam bentuk pertolongan itu tidak semuanya diperbolehkan. Bahkan ada yang sampai taraf haram atau makruh, yang mana nanti seharusnya lebih baik untuk tidak memberikan pertolongan kepada orang yang beribadah demikian. Nah, beribadah yang menggunakan pertolongan ini teman-teman, yang baik untuk kita lakukannya lebih baik tidak meminta tolong. Kalau memang kita masih mampu, itu hanya kita temukan dalam bab thaharah dan bab sholat, yang kemudian ada beberapa perinciannya. Kenapa? Karena kalau setelah bab ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat kaitannya dengan mal. Kemudian membahas tentang haji dan puasa. Kalau haji dan puasa berkaitan dengan orang lain. Kalau berkaitan dengan orang lain, pasti nanti akan berhubungan dengan meminta pertolongan orang lain dan sebagainya. Sehingga pembahasan tentang meminta pertolongan dan memberikan pertolongan ini mengakhiri dari pembahasan bab-bab mengenai thaharah dan juga sholat. Nah, memberikan pertolongan itu ada 4 macam. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan arba'u khisalin. Ada 4 macam. Ada yang mubahatun. Pertama itu adalah mubah. Hukumnya diperbolehkan.
Wa khilaful aula, yang kedua hukumnya itu khilaful aula. Khilaful aula itu belum sampai taraf makruh, namun lebih baik untuk ditinggalkan, demikian. Jadi perbedaannya khilaful aula dengan makruh itu dari dalilnya saja. Ya, hanya dari dalilnya. Dalilnya lebih kuat di makruh sehingga nanti hukumnya sampai makruh, seperti itu. Kemudian wa makruhatun, dan hukumnya ada yang makruh, dan yang keempat hukumnya wajib. Ada yang hukumnya wajib. Sebenarnya teman-teman sekalian, ada dua hukum lagi yang tidak dipaparkan oleh Kiai Musannif di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu ada yang berhukum sunnah dan yang ada berhukum haram juga ada. Nanti akan kita bahas di akhir dalam keterangannya. Nah, memberikan pertolongan yang bersifat mubah, yang bersifat diperbolehkan itu apa saja? Fal mubahah hiya takribul ma'. Ini berarti kaitannya dengan orang kalau berwudu ya. Orang berwudu atau orang mau bersuci yang menggunakan atau medianya menggunakan air, berwudu, mandi. Nah, kita takribul ma, mendekatkan air kepada orang yang berwudu. Itu hukumnya adalah boleh karena hanya mendekatkan ya. Dan ini memang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam cerita-cerita dalam hadis-hadisnya beliau sahabat yang menyiapkan air wudhunya Nabi Muhammad, di situ disebutkan salah satunya adalah sahabat Ibnu Mas'ud yang selalu menyiapkan air wudhunya Nabi dan juga sandalnya Nabi, menatakan sandalnya Nabi. Ini tidak sampai ke taraf makruh, tapi hanya sebatas mubah, boleh untuk dilakukan. Kemudian yang selanjutnya khilaful aula. Khilaful aula itu berarti lebih baik untuk tidak lebih baik untuk ditinggalkan ya, menyalahi yang paling utama. Apa saja yang khilaful aula? Hiya sobbul ma' ala nahwil mutawaddi. Mengucurkan air pada semisal orang yang sedang berwudu. Mungkin bisa berwudu atau mungkin bisa mandi besar juga sama. Jadi atau ya seperti itu, berwudu dan mandi besar, karena biasanya memang yang hanya dua itu ya, toharoh yang medianya menggunakan air. Jadi mengucurkan aja ya. Jadi yang wudu tetap orang lain, kita cuma tugasnya mengucurkan. Nah, ngucurin aja ini sudah khilaful aula. Karena kenapa? Sebenarnya orang yang akan beribadah, baiknya dia tidak enak-enakan. Jadi ibadah itu tidak selaras kalau dibarengi dengan tarafuh. Tarafuh itu enak-enakan. Sedangkan dengan dikucurkan air oleh orang lain, ini membuat kita lebih enak ibadahnya, lebih gampang begitu. Nah, ini tidak selaras dengan inti dari ibadah, makanya khilaful aula, demikian. Kemudian selanjutnya, makruha. Wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Kemudian yang selanjutnya makruh hukumnya. Makruh itu untuk orang yang membasuhkan anggotanya. Orang yang sedang berwudu ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya dikucurin airnya, tapi digosokin gitu loh. Dialirkan ke anggota-anggotanya. Jadi dia ngucurinnya nyampe bagian mukanya, kemudian diwuduin lah gitu. Mewudukan orang lain. Ini kalau memang tidak ada hajat, teman-teman sekalian. Nanti kalau ada hajat akan kita bahas di akhir tentunya. Jadi kenapa hukumnya makruh, kenapa hukumnya khilaful aula? Ini karena semua orang tidak membutuhkan dan dia masih sehat. Dia masih bisa untuk mengambil air sendiri. Dia masih bisa untuk berwudu sendiri. Namun ternyata dia
meminta pertolongan dan orang lain memberikan pertolongan kepada dia yang sedang berwudu. Demikian. Makanya hukumnya ada makruh. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah dengar, loh, saya pernah dengar Nabi Muhammad itu pernah loh wudhu kemudian airnya dikucurkan oleh para sahabat. Salah satu sahabat mengucurkan airnya. Ada memang hadis yang menerangkan demikian. Kalau Nabi Muhammad beda lagi ceritanya. Jadi setiap apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu bukan kemudian menunjukkan sunnah, bukan. Tapi Nabi Muhammad melakukan hal itu, ini hanya menunjukkan bahwa ini sebenarnya masih boleh dilakukan, tidak sampai taraf haram demikian. Ya, tidak sampai taraf haram, masih boleh untuk dilakukan walaupun toh nanti para ulama merumuskan bahwa hukumnya adalah khilaful aula. Jadi beda kalau kasusnya kita terapkan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad kan contoh. Kalau semisal Nabi Muhammad tidak pernah isti'anat, tidak pernah meminta tolong dan tidak pernah ditolong oleh para sahabat, tentunya nanti hukum yang tercetus di antara para muslimin, di antara para ulama, malah akhirnya justru haram isti'anat. Kan seperti itu. Jadi makanya beberapa kali Nabi Muhammad, seperti contohnya ini teman-teman sekalian. Teman-teman kan sering ya, kalau ada orang makan berdiri begitu ya. Ada orang makan atau minum berdiri demikian, terus bilang, oh nggak boleh minum berdiri. Soalnya kan Nabi dawuh demikian ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di di beberapa hadis, ada hadis yang menerangkan Nabi itu pernah minum dalam keadaan makan dalam keadaan berdiri begitu. Ini sebenarnya bukan berarti kemudian Nabi nggak punya adat, bukan. Tapi Nabi mencontohkan bahwa hal ini tidak sampai taraf haram. Nah, begitu. Ini sebagai contoh saja bahwa kasus ini pernah juga dilakukan Nabi Muhammad. Namun kalau Nabi Muhammad yang melakukan, tentunya hal ini tidak tidak khilaful aula atau bahkan tidak makruh, namun hanya karena Nabi menunjukkan bahwa ini boleh untuk dilakukan dan tidak sampai taraf haram. Kemudian yang selanjutnya adalah wal wajibah hiya lil maridi indal ajizi. Wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya untuk orang yang sakit kalau dia tidak mampu. Jadi seperti ini. Kalau semisal dia sakit, kemudian dia tidak mampu wudhu sendiri, maka dia wajib untuk meminta pertolongan orang lain untuk membantunya berwudhu, untuk membantunya mandi besar. Semisal dia membutuhkan untuk mandi besar, demikian. Nah, kalau andaikan tidak ada orang yang bisa membantunya, maka dia wajib untuk memanggil orang dan membayarnya atau menyewa orang untuk membantunya berwudu. Ini juga demikian, wajib demikian, sama. Andaikan ternyata tidak ada sama sekali orang yang mau membantunya atau kemungkinan dia tidak punya upah yang diberikan kepada orang yang membantunya, maka berarti nanti toharohnya, baik itu wudu ataupun mandinya, harus diganti dengan tayamum. Jadi teman-teman, tayamum itu media toharoh yang bermediakan debu, ya, yang medianya debu, ini bisa menjadi pengganti dari wudu dan bisa menjadi pengganti dari mandi. Andaikan toh semisal orang yang sakit ini tidak menemukan orang yang membantunya untuk wudu atau membantunya untuk mandi, maka berarti taharohnya dia ganti dengan dengan tayamum tadi. Nah, masih tersisa tadi yang di awal saya sampaikan, dua hukum yang tidak dipaparkan di dalam Safinatun Najah, yaitu sunnah, dan yang selanjutnya adalah haram, ya, haram. Apa sunnah? Contoh memberikan pertolongan yang sunnah, memberikan pertolongan kepada orang lain yang sunnah. Contohnya adalah i'anatul munfarid anis sofi bimuwafaqatihi fi mawdi'i.
menolong orang yang sendirian dalam soft dengan kita dengan kita berdiri di sampingnya agar dia tidak sendirian. Orang kalau sendirian di soft itu nanti dia tidak akan dapat fadilatul jamaah. Menurut Kil fadilatul soft, menurut pendapat yang lain fadilatul soft. Nah, dengan kita menolong orang lain agar tidak sendirian dalam softnya, ini hukumnya sunnah. Sehingga teman-teman sekalian, kalau semisal jamaah ya, misal jamaah, kalau andaikan musola ini contoh lah, musola itu kan muatnya kalau berjejer begini 6 gitu ya, 6. Nah ini yang jamaah 7, begitu, yang jamaah 7. Kalau semua yang 6 di depan semua, yang satu kan di belakang sendirian. Sehingga yang baik adalah yang satu di depan ini mundur untuk menemani temannya yang di belakang sendirian. Nah, bagaimana kalau ini dialami saat sudah takbir, saat sudah dalam rangkaian sholat, apakah kemudian kita boleh untuk mundur demi menolong teman kita yang akan berjamaah dan dia sendirian softnya? Boleh. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita mau pindah soft, misal kita ingin menolong teman kita yang di belakang softnya biar tidak sendirian, maka jangan sampai melakukan 3 gerakan yang membatalkan sholat. Jadi kita mundur dengan perlahan, mungkin 2 jangkah terlebih dulu, kemudian berhenti, kemudian lanjutkan lagi. Jadi jangan sampai 3 jangkah berturut-turut demikian ya. Jangan sampai 3 jangkah berturut-turut, karena nanti kalau 3 jangkah berturut-turut tentunya akan membatalkan sholatnya. Jadi mungkin 2 jangkah dulu berhenti, kemudian 2 jangkah lagi berhenti, agar sampai sejajar dengan softnya temannya yang sendirian. Ini hukumnya sunnah, karena al-i'anah memberikan pertolongan yang sunnah, contohnya adalah ini. Kemudian yang terakhir adalah haram, yang tidak disebutkan oleh Kiai Musannef dalam kitab Safinatun Najah. Contohnya adalah apa? Menolong seseorang berbuat haram, maka dia juga terkena dosanya, seperti itu. Jadi i'anah alal maksiat, i'anah ala fi'lil haram, haram. Membantu kemaksiatan hukumnya juga maksiat. Membantu suksesnya perbuatan haram, maka dia juga terkena hukum haram. Seperti itu teman-teman sekalian, pembahasan kita tentang bab al-isti'anah. Saya rasa cukup, tidak perlu kita panjang lebarkan karena hanya memang sekian saja pembahasan tentang bab isti'anah. Nonton Le, sampun ini Le. Ini sudah tidak bisa kita luaskan lagi. Karena ya memang hanya ini pembahasan al-isti'anah. Iya, baik. Terima kasih, Ning Mas Asun. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaannya boleh seputar ini tentang materi kita hari ini, al-isti'anatu, atau juga boleh fikih nisa ya, karena kita selain kajian Safina juga termasuk dialog fikih nisa begitu. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, teman-teman menulisnya di kolom ini, kolom Q&A atau di kolom pertanyaan saja, jangan di komentar, karena kalau di komentar ini nanti tenggelam. Susah nanti ya. Jadi langsung ya. Baik, saya sebelum membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Dianing akan menyampaikan dulu ringkasannya atau iya apa yang disampaikan oleh Insya tadi tentang al-isti'anatu, atau merupakan ini adalah meminta tolong begitu ya, meminta tolong dalam melakukan ibadah. Itu ada di bab terakhir dari bab kitab sholat dan toharoh dalam kitab Safinatun Najah. Jadi memberikan pertolongan ini ada 4
hukum yang tertera dalam kitab Safinatun Najah, kemudian ada 2 lagi yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah mubah, yaitu contohnya adalah takribul ma atau mendekatkan air kepada orang yang hendak bersuci, berwudu ataupun mandi besar. Yang kedua, hukum yang kedua adalah khilaful aula atau maksudnya dia meninggalkan yang utama, yaitu belum sampai tahap makruh ya, tapi lebih baik ditinggalkan, itu yaitu mengucurkan air pada orang yang mau berwudu atau mandi besar. Kemudian yang ketiga, yaitu ada hukum makruh, yaitu orang yang dibasuhkan atau dialirkan atau sampai dibasuhkan sampai ke anggota-anggota badannya ketika sedang berwudu atau mandi besar. Yang keempat, wajib, yaitu bagi orang yang memang sakit dan dia tidak mampu untuk bersuci sendiri, berwudu atau mandi besar sendiri, dia wajib meminta pertolongan. Nah, jika memang pada akhirnya tidak ada orang yang mampu membantu atau dia tidak mempunyai upah untuk membayar orang yang membantu, maka harus diganti dengan tayamum, begitu. Nah, untuk yang dua di luar kitab Safinah, ini ada hukum sunnah dan juga haram. Yang sunnah ini adalah seperti menolong orang yang sendirian dalam shaf dengan kita berdiri di sampingnya agar dia tidak menjadi sendirian lagi. Dan hukum yang keenam adalah haram, yaitu menolong seseorang dalam berbuat hal yang haram gitu ya. Nah, langsung saja ya Ning, bacakan pertanyaan-pertanyaan masuk. Mohon maaf ini nanti karena saking banyaknya teman-teman apabila ada yang tidak terjawab, sekali lagi untuk lebih baik ditulis di kolom komentar saja, di kolom pertanyaan saja, jangan di kolom komentar. Nah, pertanyaan yang pertama dari ini Anissa. Ning mau tanya, kalau percaya sama weton itu apakah boleh? Boleh teman-teman, kalau kita tapi seperti ini, sebatas kita gini, kalau di Lirboyo teman-teman ya, saya menyampaikan adat yang di Lirboyo. Jadi adat Jawa itu boleh-boleh aja kita percayai, namun jangan sampai kemudian akhirnya menganggap itu pasti terjadi. Demikian ya, gimana sih? Contohnya demikian lah. Weton itu kan ada, kalau kita nggak jodoh sama dia karena bertentangan demikian. Kalau menurut Abu Yakafa tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permasalahan pernikahan. Tapi andai kan mau percaya ya monggo begitu loh. Nah, contoh aja nih, contoh yang paling adat istiadat di Jawa itu kan kalau pancerwali itu nggak boleh ya, pancerwali. Teman-teman paham pancerwali nggak sih? Pancerwali, paham pancerwali nggak Le? Apa sih? Pancerwali. Saya nggak tahu. Pancerwali ini kok nggak tahu apa itu. Sepupu tapi yang kakak adik ayahnya. Oh, Sepupu. misanan dari jalur ayah sama ayah gitu ya? Iya. Yeah. Ini kalau orang Jawa nggak boleh nikah, Le. Oh. Kalau orang. Oh, berarti kasus jenengan kayak jenengan kan bapak dengan bapak gitu ya? Nah, ternyata ini tidak diterapkan di mana? Di Lirboyo Boten tetap apa namanya diterjang. Mau syariatnya nggak apa-apa kok kan, syariatnya nggak apa-apa. Bahkan kalau kita percaya
tidak hanya weton sekali pun adat-adat Jawa itu banyak sekali. Contoh, Betul, nggih, nggih. ini malah justru kalau kalau Buya ya mau percaya silahkan, tapi kalau permasalahan pernikahan jodoh kemudian akhirnya dipersulit dengan hal ini, bila memang Iya, jodohnya iya. gak apa-apa, yang penting tidak melanggar syariat. Ya, Iya, iya. Ya, baik. Selanjutnya, Niki dari Zara ARL. Ning, bab isti'anah ini apakah berlaku untuk semua jenis ibadah atau hanya ibadah-ibadah yang Ning jelaskan tadi? hanya tadi ibadah yang tadi yang berkaitannya, karena sebenarnya di sini juga sebenarnya sudah pernah dibahas oleh beberapa ulama. Jadi isti'anah yang nanti akan apa namanya berkaitan dengan empat hukum yang dalam Safinatun Najah itu kalau memang kaitannya dengan bab toharoh, bab toharoh. Hmm. Hmm, Oh, begitu. dari Kalau bab, oh ya. misal ya, kita kan kalau dalam bab haji kita nggak mungkin kan soalnya tidak meminta pertolongan kepada orang lain dan tidak kemudian menolong orang lain. Nah ini beda. Teman-teman jangan menyamakan ini untuk semua bab. Makanya mengapa bab isti'anat disebutkan di akhir pembahasan kitabut taharah dan kitabus sholat. Bukan. Lain kaitannya dengan sholat dan taharah demikian. Iya, iya. Oh iya, makanya jadi satu babnya ya. Iya, soal Oke, selanjutnya nih, kolom komentarnya nggak bisa, Le. Apa? Kolom dalam komen. Kolom kolom. Q&A-nya katanya nggak. Ini saya bisa. Oh bisa kok. Kok bisa? Ini ada banyak yang masuk. Oh iya. Bisa. Jadi Mbak Erika bisa kok. Oh, iya. Iya. Oke. Oke, saya ini ya. Selanjutnya pertanyaan dari Izan dan Dewi Purnamasari, pertanyaannya hampir sama. Afwan nih, kalau airnya kurang dari 2 kulah, terus kita menggunakan gayung, apakah lebih baik dibantu diguyurkan atau kita tetap sendiri gitu? Guyur sendiri lebih baik daripada dibantu diguyurkan. Karena tadi mengguyurkan hukumnya khilaful aula. Jadi kita guyur sendiri lebih baik. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, teman-teman, mengguyurkan sendiri itu kan kita kan pakai guyurin pakai tangan kanan, kemudian meratakannya pakai tangan kiri. Seperti itu. Nah, ini mohon maaf saya nggak pakai apa namanya, nggak pakai tripod, jadi tangannya satunya buat megangin HP. Oh, Ini begini. yes. Dan Satunya, agak ini agak putus-putus nih. oh, putus-putus, Le. Iya, agak putus sedikit tapi kelihatan hilang timbul gitu. Saya ganti sinyal. Gimana, Le? Iya. Masih putus-putus, Le. Ya, agak-agak. Tapi maksudnya saya tetap bisa dengar, cuman gambarnya gitu. Sekarang Iya. aman. Lumayan ya. Aman. Aduh, kenapa ya? Ya bisa teman-teman tetap guyur sendiri nggih? Tetap guyur sendiri. Iya. Oke, tetap yang utama ya Mbak Dewi Purnamasari. Yang pertama jawabannya yang lebih utama adalah tetap diguyur sendiri, karena kalau diguyurkan tadi dia hukumnya adalah khilaful aula. Ya. Kemudian pertanyaan lagi nih dari Rumah Kurma Jambi. Bagaimana sahnya wudunya orang tua yang sedang sakit dalam keadaan menggunakan pampers dan tidak bisa mengontrol keluarnya hadas besar?
Bagaimanakah niat wudhunya? Sahkah sholat dengan menggunakan pampers yang berhadas? Terima kasih nih sebelumnya. Wah, ya ini sulit ya teman-teman. Dalam berwudu itu kan soalnya kita juga butuh untuk sholat kan, apalagi ya kita butuh untuk suci dari najis ya, termasuk ada sebagian ulama yang mengatakan salah satu dari syarat wudhu itu suci dari najis, juga ada yang mengatakan demikian. Nah, maka kalau misal kasusnya seperti tadi, ya sebenarnya bagaimana cara wudhunya? Kalau sudah di kasur terus nggih, tidak mampu untuk diwudukan, tidak mampu untuk ditayamumi, kemudian karena selalu membawa najis seperti itu, maka ya sholatnya lihormatil waktu. Tetap sholat tapi lihormatil waktu. Gitu ya. Jadi Kalau tetap waktu itu sholat tapi dampaknya harus diulang lagi sebenarnya. Tapi kalau semisal mbah-mbah anaknya aja yang penting sholat lah, mbahnya itu ya dihormati waktu, tidak apa-apa. Diingatkan kalau waktunya sholat seperti itu. Karena kan sudah uzur, diwudukan nanti sholatnya juga membawa najis kan seperti itu. Ditayamumi juga membawa najis. Syarat tayamum padahal harus suci dari najis. Jadi kan agak serepotan gitu. Repotan mau diangkat bolak-balik untuk membersihkan najisnya juga tidak mampu kan pastinya, karena berulang kali. Maka bagaimana sholatnya? Sholatnya sholat, tetap harus sholat, karena selama jasad masih ada rohnya, masih ada nafas, kita masih bisa bernafas, kita wajib untuk sholat. Ya, tapi lihormatil waktu. Gitu ya. Baik, itu tadi siapa rumah Jambi jawabannya begitu ya. Jadi sebisa-bisanya, tapi tidak menggugurkan kewajibannya untuk sholat, harus tetap wajib sholat dengan dihormatil waktu begitu. Kemudian Halis Akrom, bagaimana hukum membantu dalam wudhu untuk tujuannya menghormati, seperti halnya menghormati guru? Sama halnya teman-teman sekalian, tadi yang kita sampaikan itu tidak kemudian ada pemilah, misal memberikan pertolongan kepada seorang guru dengan cara kemudian gurunya ini wudhu sampai kita basuhkan mukanya, dibasuhkan tangannya juga, semua yang anggota wudhunya kita yang basuhin kita, gurunya tinggal diem doang. Nah ini juga hukumnya makruh, sama hukumnya makruh, tidak ada perbedaan apapun ya. Orang yang satu level atau orang yang lebih atasnya atau lebih rendah. Baik. Teman-teman, ini kaitannya dengan ibadah kepada Allah begitu loh. Tadi, kenapa sih kok makruh? Karena nggak selaras dengan tujuannya kita beribadah. Ibadah itu kan menghamba kepada Allah, kok pengen enak-enak gitu. Ya, baik. Pertanyaan lagi ini sebenarnya ada banyak sekali, tapi nanti kita pilihin saja ya nih ya. Karena nggak mungkin dijawab semuanya, kayaknya dibaca resmi. Aidat Rahmat ini mau tanya, kalau ngefans sama idol K-pop, terus kita berdoa supaya kita didekatkan atau dijodohkan sama idol itu, boleh nggak nih? Wah. Ini pertanyaannya nih, kalau sebatas teman-teman suka sih menurut saya ya nggak apa-apa aja sih. Cuma teman-teman perlu memilih dan memikir ulang tindakan demikian kalau memang
betul-betul sudah dilakukan sampai taraf berdoa kepada Allah, didekatkan kepada orang yang tidak dekat kepada Allah. Kemudian bagaimana teman-teman nanti di akhiratnya begitu loh. Apakah memang yang ganteng-ganteng aja tujuannya? Apakah cuma dari yang ganteng-ganteng doang yang memikat hati karena dia ganteng dan bisa nyanyi dan bisa joget seperti itu? Enggak. Kalau kata orang cinta selamanya indah, deh. Lalu remeh gitu. Jadi jangan itu doang tujuan kalian di dunia. Kalian tuh kalau mau deketin sama Kanjeng Nabi. Wah, gimana coba kalau ingin deket kok deketnya sama idol K-pop. Jujur, saya suka loh. Saya suka. Mau dibilang saya punya idola nggak di Korea? Punya. Saya suka sering ngomong sama Cak Ahmad, Cak Jijanguk, Cak, begitu. Tapi ya tidak sampai saya ingin dijodohkan dengan Janguk, tidak. Tapi ini memang dulu kalau anak-anak remaja ini maklum deh kayak gini tuh, Le. Le, kok berhenti, Ge? Enggak. Sudah? Sampun. Maaf, itu ada suara-suara tadi. Suaranya putus-putus nih. Oke. Ning, lebih baik mana ketika azan berkumandang kita dengarkan terlebih dahulu atau langsung mengambil wudhu? Kalau teman bisa menjawab azan, tentunya baik. Tapi kalau misal teman-teman dalam posisi lagi wudhu kemudian azan terdengar, maka sebenarnya kita masih sunnah untuk menjawab azan. Kalau memang tidak bisa di dalam hati, ya nanti ketika keluar dari kamar mandi, kita sunnah untuk menjawab adzan disusulkan. Jadi semisal adzan tadi ketinggalan dari mulai Allahu Akbar sampai hayya 'alal falah ya. Kita pas keluar dari kamar mandi tinggal Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita tuh sunnah untuk menjawabnya dari mulai Allahu Akbar lagi yang awal. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula gitu. Jadi disusulin. Kalau lebih baik mana ya? Saya kurang tahu teman-teman. Kalau semisal azan kita jawab dulu apa wudhu atau kita langsung ke kamar mandi. Saya juga kurang tahu. Saya belum pernah kurang bacanya mungkin kurang. Yang saya tahu ulama hanya menjelaskan kalau misal kalian di dalam kamar mandi dalam posisi ada azan, maka caranya menjawab kayak tadi. Bisa di dalam hati atau nanti pas keluar. Baik, ada pertanyaan lagi. Mana ya? Bingung saya ini banyak sekali. Boleh nggak sih Ning kalau sholat sajadahnya tidak dirapatkan? Wah, ini NU sekali. Ya sebenarnya kalau yang baik merapatkan soft. Kalau softnya tidak rapat, lebih baik untuk kita isi. Semisal ada depannya kok masih longgar, kita isi. Lebih baik untuk kita isi terlebih dulu daripada bikin soft baru. Namun kalau memang masih ada yang longgar, menurut sebagian ulama menghilangkan fadilah soft,
menurut sebagian yang lain menghilangkan fadilah jamaah. Ya seperti itu. Oke, lagi pertanyaan dari Wiswah siapa tadi? Ini gimana kalau dalam bulan Ramadan kita haid dan tidak makan minum tapi niatnya ngeker? Kalau teman-teman kalau semisal kalian sedang haid di bulan Ramadan, keluar haid, contoh saya contohkan dari awal ya. Semisal kita udah puasa nih setengah hari, jam 12 tiba-tiba keluar darah haid. Nah, di sini yang pertama kali harus kita lakukan apa? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah niat untuk tidak meneruskan puasa. Mengapa? Karena orang haid itu nggak boleh puasa. Dan kalau puasa haram, dosa hukumnya. Karena memang larangan bagi orang yang haid adalah untuk berpuasa. Andai kan dia puasa pun nggak sah kan puasanya. Haram plus nggak sah. Jadi makanya yang pertama adalah kita niat untuk tidak meneruskan puasa. Kemudian masalah kita, kalau andaikan kita nggak pingin makan sama minum, nanti pingin makan sama minumnya nanti pas buka, boleh nggak? Yang penting kalian tidak niat meneruskan puasa, itu sudah cukup. Andaikan panjenengan nggak makan, nggak minum ya, contoh dari jam 12 tadi, nggak makan, nggak minum sampai maghrib, ternyata darah yang keluar itu selama panjenengan di periode haidnya, dari mulai hari pertama sampai hari ke-15, itu cuman ada 10 jam contohnya. Mungkin kebetulan pas flek-flek begitu ya. Cuma 10 jam doang. Nah, 10 jam ini kan tidak mencapai syarat haid ya. Belum mencapai minimal haid. Tidak memenuhi syarat haid. Sehingga akhirnya darahnya jadi istihadah. Akhirnya puasa tadi yang jam 12 keluar darah tadi itu, yang dia nggak makan sampai maghrib, hukumnya sah. Nggak perlu dikodok. Keuntungannya demikian. Namun, kalau teman-teman pas dalam keadaan memang haid, terus aku udah pingin ngeker aja, pingin ngeker sama kayak orang-orang yang lain, nggak makan, nggak minum, ya silahkan. Tapi tidak ada anjurannya demikian teman-teman. Percuma kalau memang ini dia lakukan dari awal subuh, dia sudah apa namanya, sudah haid dan dia yakin kalau darahnya ini sudah 24 jam, yakin jadi haid begitu loh. Atau sudah hari ketiga haid, hari keempat haid, terus dia aku pingin ngeker aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting dia jangan niat puasa, dia jangan niat melakukan puasa, nggak masalah. Cuman pada akhirnya ya tetap aja harus ganti begitu loh. Akhirnya kan melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan, tidak disyariatkan. Dan mohon maaf, ini ada Nura di sampingnya, jadi ada suara bayi. Jadi ya maksudnya adalah ya nggak usah, lebih baik makan aja, orang wajib ngodok kok. Iya. Iya, ada pertanyaan lagi, tapi ini pertanyaan yang menimbulkan jawabannya itu pasti silah. Dari Dewi ini gimana hukumnya bagi orang yang bekerja di lembaga keuangan kayak koperasi dan bank yang ada unsur ribanya? Ini kita bahasnya bikin Nisa, tapi sampai sana ya. Sampai mana-mana. Sensasi ini ada hilaf pasti ini. Masya Allah. Ngomongin riba ini. Iya teman-teman, saya belum berani menjawab ini karena ini di luar batas kemampuan saya deh. Saya kalau masalah muamalah masih kurang mampu. Jadi mohon maaf, saya belum bisa menjawab.
Baik, ya maaf ya Mbak Mbak Indi siapa tadi Ning? Ning kalau oh mana tadi? Mama nggak Banyak banget. saya ganti. Ning Saya kayaknya terkait tiga tempat ini isti'anah. sebentar. Adek Nura. Ada Nura. Ya sudah, saya pindah tempat dulu. Terkait Bon. terkait isti'anah dalam sholat jamaah, apakah boleh kita menolong orang yang mukanya terbuka sehingga kakinya kelihatan? Posisi kita sedang sholat di belakang orang tersebut. Wajib teman-teman kalau misal kita tahu dia sholatnya itu nggak batal. Dan juga semisal gini kan teman-teman, orang itu kalau sholatnya terbuka, sholat auratnya terbuka, sebentar langsung ditutup, maka tidak jadi batal sholatnya, nggih. Kalau terbukanya sebentar, langsung segera ditutup. Yang membatalkan itu kalau sudah terbuka tapi tidak segera ditutup. Nah, ini membatalkan. Andaikan kita tahu di depan kita ada orang yang kakinya kelihatan, baru kelihatan, kemudian kita segera untuk menutupnya, maka sholatnya dia, orang yang di depan kita, menjadi sah. Ini menurut saya hukumnya kok kalau semisal memang memungkinkan untuk kita menolongnya, hukumnya wajib. Kalau memang kita memungkinkan untuk contoh Menolong kita mau sujud, posisinya pas mau sujud kan kita bisa ya, tangannya mengambil, masih bisa gitu loh. Tapi kalau pas berdiri kemudian kita lihat di depannya, ya maka tidak ada kewajiban untuk menolong karena kayak memang kita tidak mampu untuk menolongnya. Cuman nanti kalau sudah salam, teman-teman yang perlu diingat, perlu untuk menyampaikan kepada yang di depannya bahwa tadi sholatnya kelihatan kakinya. Kalau seseorang itu sholat dalam keadaan kaki terbuka atau aurat yang lain terbuka, dia ketahui setelah salam sekalipun tetap wajib untuk mengulang kembali sholatnya. Jadi jangan sampai berpendapat demikian. Oh, tadi kan aku pas sholat nggak tahu, nggak apa-apa dong. Nah, ini jadi begini, ada konsep dalam kaidah fikih itu begini bunyinya. La ibrata bidzonni al-bayyin khoto'u. Tidak bisa kita jadikan acuan praduga yang kenyataannya salah. Nah, dia praduganya kan tertutup auratnya. Ternyata di akhir sholat ketahuan kalau dia ternyata kebuka auratnya. Nah, karena sudah ketahuan, maka harus diulang lagi sholatnya. Baik, jadi gitu ya, harus kalau kita mampu maka wajib menolong, wajib membantu, tapi pokoknya dengan syarat kita juga sekiranya tidak membatalkan sholat kita dengan banyak gerakan gitu ya. Makanya kalau mampu, kalau nggak mampu ya ndak ditaklif apa-apa sebenarnya. Baik, assalamualaikum Neng, saya dari Probolinggo mau tanya, kalau misalkan saya dalam keadaan punya wudhu, tapi suami sentuh saya, bukan saya yang menyentuhnya, boleh nggak usah wudhu lagi? Jadi ada namanya lamis malmus ya. Kalau secara pendapat yang jumhurul ulama dalam madhab syafi'iyah tetap batal teman-teman. Karena walaupun dia itu apakah yang menyentuh ataukah yang disentuh tetap batal dua-duanya wudhunya. Cuman ada pendapat
qaul, salah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i itu yang mengatakan kalau dia yang menyentuh, maka dia yang batal. Yang disentuh tidak batal. Sehingga ini terapkan bisa dipakai untuk ketika kita haji. Kita kan nggak nyentuh, yang penting kita nggak nyentuh, maka kita nggak batal bersentuhan dengan orang yang ghairi mahramnya kalau pas tawaf itu loh, atau umroh pas tawaf. Jadi kita nggak pindah madhab pun ada masih pendapat dalam madhab Syafi'i yang mengatakan demikian. Baik. Ya, beberapa pertanyaan lagi. Erina Eka Saputri ini komennya sampai diulang 3 kali. Ngapunten nih, hukum memasukkan alat atau cairan ke dalam farji untuk suatu pemeriksaan medis, apakah bisa membatalkan puasa? Bisa teman-teman. Kalau dalam mazhab Syafi'i bisa membatalkan puasa. Apa namanya? Jadi kalau saya sarankan sih, kalau untuk pemeriksaan medis, kalau memang bisa dilakukan di malam hari, pilih waktu-waktu yang tidak membatalkan puasa. Jadi tidak puasa pas malam gitu loh. Contoh ya, periksa ke dokter kandungan kan kadang-kadang ada yang USG-nya transvaginal. Nah, ini membatalkan puasa teman-teman karena sampai dalam itu. Sampai area batin membatalkan. Kalau madhab Syafi'i membatalkan puasa. Baik. Selanjutnya, berapa lagi nih? Berapa pertanyaan yang sudah dijawab? Karena nggak bisa diskusi. Setengah 11 nopo? Ya, sampai setengah 11 ya. Baik. Oke. Mana lagi? Assalamualaikum, Ning. Ditangkal di luar konteks. Misal kita uzur, lalu sucinya di waktu sahur, kemudian ketika siang hari teringat bahwa kuteknya belum saya hilangkan, apakah saya harus suci lagi? Tidak perlu mengulang mandi dari awal, tapi cukup membasuh area kutek yang belum dihilangin. Cuman karena kita sudah terpisah dengan jarak waktu yang lama, maka ketika membasuh kutek tadi panjenengan perlu untuk i'adatun niat, mengulang niatnya. Ini bahwa ini saya membasuh area yang tertutup kutek ini itu supaya ya, ini niatnya membasuh untuk dalam rangkaian mandi besar tadi. Itu akbar lagi begitu. Jadi kenapa kok perlu untuk mengulang niat kembali? Karena basuhan yang tadi, yang pas mandi awal dengan yang ini sudah terpaut jarak yang lama. Kalau sudah terpaut jarak yang lama, maka ketika kita memulai untuk membasuh anggota yang lain, kan sebenarnya dalam mandi besar itu kan tidak disyaratkan harus segera kita lakukan seluruhnya gitu teman-teman. Tidak harus kita lakukan sekaligus selesai kan tidak. Boleh kita cicil, boleh. Cuman kalau jedanya dari satu basuhan ke basuhan yang lain ini nanti lama, sekiranya dianggap lama, maka harus kita ulang kembali niatnya. Seperti itu. Tapi tidak perlu ngulang dari awal, nggak perlu. Cuma ini aja yang dibahas. Iya, jadi menambahkan yang kurang begitu ya, yang belum dibasuh, seperti contohnya tadi, dan dengan iadah niat atau mengulang niatnya begitu ya nih. Kemudian imas mubsyirah untuk sholat jamak nih, misal jamak sholat maghrib sama isya. Setelah sholat maghrib dilanjutkan sholat isya. Nah, pas sholat isya itu batal. Apakah sholat maghribnya diulang lagi? Waduh. Ini jamak ya, Le? Iya, jamak. Tapi yang
sholat kedua itu batal gitu. Terus apakah sholat yang pertama itu diulang lagi? Ini soalnya kalau semisal andai pastinya harus diulang lagi karena mengapa? Karena dia kalau jamak takdim itu kan ada syarat tidak boleh terpisah waktu yang cukup untuk melakukan 2 rakaat ya, Le ya. Iya, iya. Jadi tapi mohon maaf, Le. Jujur nih kula belum tahu. Kula belum tahu karena gitu. kula nggak pertanyaan yang kula belum tahu jawabannya. Mungkin nanti bisa kula bahas di story teman-teman. Ini permasalahan ini memang saya sudah tahu jawabannya. Iya nih. Iya nih, saya nanti tak ingatkan lagi kalau sudah mohon maaf ketemu ya. Iya. Iya, tolong nanti bikin story. Kemudian Ning sah jika kita menjadi imam dari makmum yang belum balik seperti jadi imam untuk anak-anak laki-laki yang kecil. Sah, teman-teman. Sah. Kita niat imaman juga sah. Ya, tetap sah ya, teman-teman. Oke. Masih 2 menit lagi, 2 pertanyaan lagi ya sebelum kita akhiri. Siap. Gimana tadi? Ning, bagaimana hukum puasanya orang yang mempunyai penyakit ambeien yang terus mengeluarkan darah? Keluar darah untuk ambeien itu kan sebenarnya penyakit ya teman-teman. Jadi nggak masalah karena itu juga darahnya nanti hukumnya najis, tidak membatalkan puasanya tidak. Namun yang dibahas oleh para ulama itu sebenarnya bukan keluar darahnya, tapi apakah kembalinya apa bahasanya, Le? Bol itu apa, Le, bahasanya? Ambeiennya. Apa ya bentuknya? Apa ya bahasa Indonesia? Bolnya gitu. Pertama itu ya loh, bolanya orang kalau ambeien kan ketika mohon maaf BAB biasanya kan keluar ya, bolanya keluar dengan sendirinya lalu kembali lagi. Nah, kembalinya ini apakah kemudian membatalkan puasa? Kan padahal bulu itu udah nyampe di area zahir, kemudian masuk lagi ke area itu kan. Nah, apakah kembalinya ini membatalkan puasa atau tidak? Nah, ternyata kalau dalam mazhab Syafi'i sudah dibahas karena uzur itu makanya nggak membatalkan puasa karena dia punya penyakit. Begitu. Jadi tidak masalah untuk orang ambeien puasanya tetap sah. Oke, satu lagi ya teman-teman, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Mana ya? Baik, terima kasih. Mana? Ini bab sahabat, itu bab darah yang terputus-putus. Ini kayaknya harus lihat YouTube-nya Neng Sela aja ini kalau bahas darah yang terputus-putus nih. Nah, Fitrian ini, Le. Puasa hamil. Kenapa? Puasa hamil ya yang itu yang jadi orang hamil atau menyusui puasa kemudian dia membatalkan begitu saja karena lemes, itu apakah dia masuk hukum yang mana gitu? Ada dari itu kalau itu kan muntah sampai 3 kali kemudian badannya lemes ya, akhirnya membatalkan puasa. Ya nanti qada aja teman-teman, nggak perlu bayar fidyah karena kan dia batal puasanya karena dirinya bukan karena bayinya. Dia nggak kuat kan meneruskan puasa, jadi cukup qada aja. Qadanya gimana? Kalau kita membatalkan puasa karena suatu hal yang bersifat uzur, maka dalam mengqadanya kita konsepnya menggunakan alat tarohi dalam bahasa Arabnya.
alat taroki itu boleh ditunda, boleh nyantai gitu ya, boleh nyantai ngodoknya, tidak harus segera dilakukan kodok. Tapi kalau meninggalkan puasanya tidak karena uzur, bighairi uzrin, tanpa ada uzur apapun yang sebenarnya memperbolehkan dia untuk membatalkan puasa. Contoh, misal apa namanya? You memang karena pingin batal aja, nggak ada apa-apa pingin batal gitu ya. Atau lihat temennya makan dia keikut makan gitu, akhirnya itu kan juga banyak yang demikian. Nah kalau seperti ini maka kewajiban kodoknya adalah alal fawur, harus segera untuk dikodok. Jadi nanti Syawal setelah hari pertama kita nggak boleh puasa, haram puasa, hari kedua kita harus segera untuk kodok begitu. Kalau semisal kodoknya itu memang tanpa uzur dulu, seperti itu. Meninggalkannya karena tanpa uzur, seperti itu. Baik, terima kasih banyak nih Matur Nuwun ilmunya, mugi berkah, mugi tansah pinarangan sehat walafiat dari Mbak Erina Ekasari. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan kita pada pagi hari ini dari kitab Safinatul Najah tentang bab al-isti'anah atau tentang membantu seorang dalam beribadah, dalam bersuci. Ya, semoga kita semua bisa mengambil manfaat, bisa juga mengamalkan dengan baik-baiknya apa yang sama-sama kita pelajari. Semoga puasanya lancar, teman-teman. Dan Sila, terima kasih banyak sudah bersama kita. Terima kasih banyak. Insya Allah kita masih ketemu satu kali lagi nih nanti di pertemuan terakhir. Iya. Ya, masih satu lagi. Oke. Baik, terima kasih banyak ya nih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Saya lagi terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan saya dari awal sampai akhir. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.